Hujan deras mengguyur halaman sekolah siang itu. Suasana SMA Widya Dharma tampak lebih muram dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan tua di pekarangan belakang. Langit abu-abu menekan atap-atap bangunan tua yang catnya mulai mengelupas. Nadia Wulandari menarik napas panjang saat kakinya melangkah ke koridor belakang. Ia ditunjuk sebagai petugas piket kebersihan hari itu bersama sahabatnya, Dian Ayu. Mereka mendapat tugas membersihkan ruang kelas yang sudah lama tidak dipakai, kelas 9B. Serius nih, harus bersihin ruangan itu, gumam Dian sambil menggenggam gagang sapunya erat-erat. Nat, kamu tahu kan? Itu ruangannya. Aku tahu, katanya angker. Tapi ya sudahlah, cuma ruangan kosong. Nadia mencoba terdengar tenang, meski ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. Pintu ruang 9 bit terbuka dengan berderit lirih. Udara dingin menyambut mereka. Ruangan itu gelap, bangkunya berdebu, papan tulisnya kusam. Jendela tertutup rapat, namun hawa lembab menusuk kulit. Rasanya aneh. Ya? Bisik Dian. Nadia tak menjawab. Ia sibuk membersihkan mahameya kayu tua yang berjejer rapi. Saat ia menyapu bagian depan kelas, terdengar suara gesekan kapur. Krit, krit. Keduanya membeku. Dengan perlahan, mereka menoleh ke arah papan tulis. Tulisan itu baru saja muncul. Tidak ada siapapun di dekatnya. Namun jelas terlihat goresan kapur putih yang masih segar. Jangan usik kelas ini. Dian menjerit kecil dan langsung mundur. Nat, itu siapa yang nulis? Nadia mendekat perlahan. Ia menyentuh kapur yang tergeletak di dekat papan. Hangat, seperti baru saja digunakan. Enggak mungkin ini sisa tulisan lama. Tadi papan ini kosong, katanya. Suara Nadia menurun, sedikit gemetar. Dian menarik bajunya. Kita harus keluar. Tiba-tiba, seluruh lampu di lorong padam. Suara derap langkah pelan terdengar dari ujung koridor. Keduanya terdiam. Langkah itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan pintu kelas 9 bit yang masih terbuka. Namun, ketika mereka memberanikan diri untuk mengintip ke lorong, tak ada siapapun di sana. Sudah cukup. Dian menarik tangan Nadia dan berlari keluar. Suara derit pintu mengekor di belakang mereka, menutup dengan sendirinya. Di papan tulisan itu berubah. Aku masih di sini. Hari berikutnya, langit masih mendung, menggantung di atas SMA Widya Dharma. Nadia berjalan pelan, menyusuri koridor utama. Setelah kejadian kemarin, pikirannya tidak bisa tenang. Ia tidak bisa mengabaikan tulisan yang muncul sendiri di papan tulis itu. Apakah itu hanya ilusi? Altabau. Memang ada sesuatu yang belum selesai di ruang kelas 9 bit. Dian bahkan tidak masuk hari itu. Ia mengirim pesan singkat tadi pagi. Aku mimpi buruk semalaman. Aku lihat perempuan berkebaya berdiri di depan kelas 9 bit, membaca puisi. Suaranya serak, kayak bisikan. Nadia menatap layar ponselnya. Bulu kuduknya meremang. Ia memutuskan ke perpustakaan, berharap bisa menemukan jawaban apapun, asalkan masuk akal. Perpustakaan sekolah sepi. Hanya ada Pak Sugeng, penjaga perpustakaan, yang setia dengan termos kopinya. Nadia langsung menuju rak-rak arsip lama yang hampir tidak pernah dibuka siswa lain. Di bagian paling bawah rak dokumen guru, dia menemukannya potret hitam putih seorang wanita berambut panjang yang disanggul rapi, matanya tajam. Senyum di wajahnya begitu tipis hingga hampir tidak terlihat. Di bawah fotonya tertulis Ratna Suryaningrum, Indonesia 1994 sampai 2012. Itu nama yang disebut-sebut. Guru yang meninggal secara misterius di ruang 9 bit 10 tahun lalu. Konon, ia wafat saat sedang mengajar, tapi tidak ada yang pernah bicara terang-terangan soal itu. Sore harinya, saat jam pelajaran sejarah, Nadia memberanikan diri bertanya pada Pak Wahyu, guru tertua di sekolah itu. Pak, saya mau tanya soal Bu Ratna.
guru bahasa Indonesia yang dulu pernah mengajar di sini. Seisi kelas mendadak hening, bahkan suara detik dari jam dinding terdengar jelas. Wajah Pak Wahyu mengeras. Ia menutup bukunya perlahan. "Jangan pernah sebut nama itu di sekolah ini," ujarnya pelan tapi tegas. "Kau tak akan suka jika dia mendengarnya." Nadia menggorniet, menelan ludah. "Maksud Bapak siapa?" Pak Wahyu menatap langsung ke matanya. "Bu Ratna, itu bukan sekadar nama, itu janji yang belum ditepati." Dan ia masih menunggu. Malam itu, Nadia kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah kelas 9 bit, tapi kali ini ruangannya penuh murid, namun mereka semua duduk kaku, wajah tertunduk. Di depan papan tulis, sosok Bu Ratna berdiri, wajahnya pucat, matanya gelap tak berkedip. Ia menulis pelan dengan kapur merah, "Jika kau menyebut namaku, maka pelajaranku belum selesai." Lalu dia menoleh ke arah Nadia dan tersenyum. Seketika itu juga, kapur di tangannya patah dan papan tulis mulai berdarah. Hari Senin pagi, suasana sekolah tampak berjalan seperti biasa. Tapi tidak bagi Nadia. Setelah mimpi semalam, ia merasa ada sesuatu yang perlahan menariknya kembali ke kelas 9 bit. Bukan hanya rasa penasaran, melainkan semacam bisikan halus yang terus berulang dalam pikirannya. Di kantin, ia duduk bersama Rio, siswa pindahan yang baru 2 minggu berada di sekolah itu. Berbeda dari kebanyakan murid baru yang masih kikuk, Rio justru terlihat tenang dan terlalu nyaman. Sejak awal, Nadia merasa ada yang aneh pada sikapnya. "Kamu tahu soal ruang 9 bit?" tanya Nadia. Tiba-tiba, Rio mengangkat alis, lalu menyesap tehnya sebelum menjawab. "Kadang, beberapa pelajaran memang tak bisa selesai hanya dalam 1 jam pelajaran." "Nadia, Tergio, jawaban itu terlalu tepat. Boleh aku lihat ruangan itu?" Rio bertanya. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Sore itu, selepas jam sekolah, mereka bertiga, Nadia, Rio, dan Dian berdiri di depan pintu ruang kelas 9 bit. Dian enggan masuk. Tetap ikut. Kalau kita mati bertiga, setidaknya masuk berita," gumamnya getir. Nadia mendorong pintu kayu tua itu. Tidak terkunci. Derit engselnya mengiringi udara dingin yang langsung menyambut mereka. Yang mengejutkan, ruangan itu tidak seperti terakhir kali mereka tinggalkan. Meja-meja yang sebelumnya berdebu kini tersusun rapi. Jendela terbuka, tirai putih melambai pelan, dan di meja guru, kapur putih berdiri tegak menghadap papan tulis yang bersih sempurna. "Siapa yang bersihin semua ini?" tanya Nadia setengah berbisik. Tiba-tiba, udara berubah lebih dingin. Sebuah suara lirih terdengar, seperti dari balik dinding. Itu bukan suara siapapun di antara mereka. Rio melangkah ke depan, menatap papan tulis. "Pelajaran sudah dimulai," katanya lirih. Nadia menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Rio tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke salah satu bangku, menarik kursi, dan duduk seakan. Nadia menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Rio tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke salah satu bangku, menarik kursi, dan duduk seakan sedang menunggu seseorang mengajar. Dian menahan napas. "Nak, kita harus pergi sekarang." Namun pintu kelas menutup dengan sendirinya keras. Menggelegar, lampu-lampu menyala sendiri, satu persatu. Dan di papan tulis mulai muncul tulisan merah, "Absen." Hari ini, Rio, Nadia, Wulandari, Dian Ayu, Nadia Terpaku. Seseorang atau sesuatu tahu nama mereka. Dan baru saja kelas dimulai. Suasana dalam ruang kelas 9 bit makin mencekam. Nama mereka bertiga sudah tertulis rapi di papan tulis. Tinta merah yang menyerupai darah itu mengalir perlahan, menetes hingga ke lantai. Tapi entah bagaimana tak meninggalkan bekas saat Nadia menyentuhnya. Rio masih duduk tenang, tangannya bersedekap di atas meja. Matanya tak berkedip menatap papan tulis.
seolah menunggu instruksi. Dian berdiri kaku di dekat pintu, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Tiba-tiba suara kursi berderit terdengar. Kursi guru di depan ruangan bergerak sendiri, mundur perlahan, lalu berhenti, seakan sedang menanti seseorang untuk duduk di sana. Nadia melangkah mundur. "Rio, kita harus keluar. Ini bukan main-main," katanya serius. Namun Rio hanya menoleh sekilas. "Kalian yang masuk ke kelas ini, bukan aku yang mengajak." "BRK?" Pintu tertutup keras. Gagang pintu bergetar sejenak, lalu terkunci dengan sendirinya. Dian menjerit. Ia mencoba membuka pintu, menendangnya, tapi sia-sia. Lampu dilengit-lenggit, berkedip. Suara gesekan kapur kembali terdengar. Krit, krit, tulisan di papan bertambah. Satu murid belum hadir. Kelas tidak akan dimulai sampai lengkap. Nadia membaca kalimat itu dengan hati berdebar. Siapa maksudnya? Bukannya kita bertiga aja yang di sini? Dian panik. Apa mungkin maksudnya murid yang dulu? Masa arwah juga di absen? Rio berdiri perlahan. Atau mungkin maksudnya dia belum datang. Yang menunggu kita semua. Seketika itu juga tirai jendela berkibar kencang. Padahal tidak ada angin. Papan tulis bergetar dan kursi-kursi murid mulai bergerak sendiri menutup jalan keluar. Salah satu kursi bahkan terbalik dan meluncur menabrak lemari di pojok ruangan. Lemari itu terbuka. Sebuah buku jatuh ke lantai. Nadia mengambilnya. Buku tua bersampul coklat lusuh, berjudul Kumpulan Puisi Bu Ratna, kelas 9 Bit, semester genap. Ia membuka halaman pertama. Di sana tertulis tangan Bu Ratna yang halus namun kaku. Kelas ini akan tetap mengajar hingga luka dan tanya tak lagi mengakar. Pelajaran tak selesai karena satu murid hilang. Dan kini waktunya untuk pulang. Seketika itu juga seluruh ruangan terasa bergoyang. Rio menatap tajam ke arah Nadia dan Dian. Kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi dulu kan? Nadia menggeleng. Bingung. Rio menghela napas. Karena aku tahu, aku murid terakhir. Dan aku datang untuk menuntaskan pelajaran terakhir Bu Ratna. Ruang kelas 9 Bit terasa berbeda kini. Angin dingin seolah datang dari dalam dinding, membawa aroma kapur tua dan bunga melati yang menyengat. Buku puisi di tangan Nadia terasa berat bukan hanya karena isinya, tapi karena sejarah kelam yang terikat di setiap halamannya. Rio berdiri di depan kelas, seperti seorang guru yang siap menjelaskan sesuatu yang sudah lama dipendam. Aku pernah duduk di ruangan ini 10 tahun lalu, ucapnya pelan. Nadia dan Dian saling pandang. Kamu baru pindahan, Rio? Gak mungkin, bantah Dian. Suaranya bergetar. Bukan pindahan, kata Rio dengan tenang. Aku kembali. Ia menunjuk nama di halaman terakhir buku puisi itu. Tinta yang mulai pudar menuliskan baris terakhir daftar siswa. Ke-31, Rio Nugraha tidak hadir saat pelajaran terakhir. Darah Nadia terasa berhenti mengalir. Kamu murid yang hilang waktu itu? Rio mengangguk. Hari itu aku disuruh pulang karena sakit. Aku tak tahu. Itu hari terakhir Bu Ratna. Ia membaca puisi, lalu jatuh. Tak pernah bangun lagi. Semua bilang serangan jantung. Tapi aku tahu, itu karena ia kecewa. Dian terduduk di lantai, lemas. Jadi, kamu kembali untuk melengkapi absen terakhir, jawab Rio, agar Bu Ratna bisa pergi. Tiba-tiba, kapur di papan tulis bergerak sendiri. Absen lengkap. Pelajaran dimulai. Lampu menyala terang. Papan tulis bersinar dan dari dinding belakang, sosok itu muncul. Bu Ratna berdiri, mengenakan kebaya lamanya yang berwarna abu keperakan. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun tetap memancarkan wibawa seorang guru sejati. Di tangannya,
selembar kertas puisi yang terbakar perlahan. Ia melangkah ke depan kelas. Suaranya serak namun jelas. "Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan menyelesaikan puisi terakhir." Rio berdiri. Wajahnya tegar. "Bu Ratna, saya minta maaf," katanya. "Saya sudah kembali untuk menyelesaikan semuanya." Bu Ratna menatapnya lama. Lalu perlahan ia tersenyum tipis. Namun sebelum ia membuka mulut lagi, papan tulis berguncang hebat. Tulisan-tulisan terhapus dengan sendirinya. Lampu berkedip cepat. Lalu terdengar suara tangisan dari kolong kelas. Tangisan perempuan kecil menyusul dengan suara berat, menggeram. Pelajaran belum selesai. Masih ada satu yang harus dihukum. Bu Ratna menoleh, wajahnya berubah muram. Rio, Nadia, dan Dian tersadar. Ternyata bukan hanya Bu Ratna yang terikat di ruangan ini. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan ia belum selesai. Tangisan itu lirih namun menyayat, seperti suara anak kecil yang kesepian atau terjebak terlalu lama. Nadia menutup telinga, tapi suara itu justru masuk ke dalam pikirannya, bergema di sudut sadet kesadarannya. Dian mundur perlahan, matanya mencari sumber suara. Namun tidak ada apa-apa, hanya lantai kelas yang berdebu, meja kursi tua, dan bayangan yang tampak bergeser sendiri di bawah cahaya lampu berkedip. Bu Ratna berdiri mematung, sorot matanya tak lagi kosong kini, berisi ketakutan. Rio menyadari sesuatu. Guru itu bukan satu-satunya arwah di kelas ini. Ia juga korban dari sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. "Kalian dengar juga kan?" tanya Nadia lirih. Rio mengangguk. Ia lalu menunjuk ke bawah meja guru di sana. Ada celah kecil menuju ruang bawah lantai kayu, tempat yang dulu digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas saat sekolah ini masih tua. "Ada sesuatu di bawah sana," gumamnya. Tanpa banyak kata, mereka bertiga perlahan mendekati celah itu. Sebuah lubang persegi kecil terbuka, cukup untuk satu orang turun. Gelap dan pengap, bau tanah basah bercampur debu dan sesuatu yang membusuk. Dian menolak turun. "Kalian gila, ini bukan film horor." Nadia menarik napas panjang, lalu menyalakan senter ponselnya. "Kalau kita mau keluar dari kelas ini hidup-hidup, kita harus tahu siapa yang belum selesai di sini." Rio turun lebih dulu. Langkahnya berat tapi tenang. Lalu Nadia menyusul. Di bawah, mereka menemukan sebuah ruangan sempit berisi lemari, kayu tua, dan tumpukan berkas sekolah dari puluhan tahun lalu. Tapi di ujung ruang itu ada sebuah meja kecil dan kursi kayu pendek. Di atas meja itu tergambar satu lembar kertas yang dilipat rapi, bertuliskan nama Murni, siswi 9 bit. Rio membuka lipatan kertas itu. Isinya sebuah puisi anak-anak, ditulis dengan huruf miring tak beraturan. Namun di akhir puisi itu tertera, "Aku tidak akan diam sampai Bu Ratna membaca puisiku di depan kelas." Tapi hari itu aku tak sempat datang. Tiba-tiba dari balik lemari muncul sesosok tubuh kecil. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia mengenakan seragam putih abu yang lusuh dan compang-camping. "Murni?" gumam Nadia. Sosok itu menatap mereka dengan mata kosong, lalu menunjuk ke atas, ke arah kelas. "Dia hanya ingin puisinya dibacakan," ujar Rio pelan. Saat itu juga lantai kayu di atas mereka bergetar. Suara kursi diseret, lalu suara Bu Ratna terdengar samar. "Hari ini kita akan membaca puisi dari Murni." Tangisan itu berhenti, dan suara anak kecil tertawa pelan menggema di ruang bawah tanah itu. Setelah suara tawa itu mereda, Rio dan Nadia kembali naik dari ruang bawah lantai, disambut pandangan panik Dian yang masih berdiri di dekat pintu kelas. "Apa yang terjadi?" tanya Dian setengah berteriak. "Namanya Murni," jawab Nadia pelan. "Dia cuma ingin puisinya dibacakan, dan Bu Ratna sudah melakukannya."
Mereka semua memalingkan wajah ke depan kelas. Bu Ratna berdiri dengan tenang. Wajahnya sedikit lebih terang, seolah beban yang dipikulnya mulai berkurang. Ia menatap Nadia dan Rio, lalu berkata, "Terima kasih, terima kasih." Tapi ini belum selesai. Lampu ruangan kembali berkedip. Papan tulis yang tadi bersih mulai tertulis sendiri. Bab selanjutnya, pengkhianatan di rak ketiga. Dian mengernyit. Apa maksudnya? Rio tampak berpikir keras. Rak ketiga, mungkin maksudnya rak buku di pojok kelas. Mereka bertiga mendekat. Di pojok kanan ruangan ada sebuah rak besi berdebu berisi buku-buku pelajaran lama. Rak ketiga dari atas tampak penuh sesak. Namun satu buku terlihat berbeda, lebih baru. Warnanya merah tua seperti darah kering. Nadia menarik buku itu perlahan. Begitu disentuh, udara sekitar langsung berubah dingin. Sampul buku itu bertuliskan buku catatan sanksi disiplin 2007. Halaman pertama sudah pudar. Namun pada halaman ketiga tertulis nama Bu Ratna. Kasus kekerasan terhadap siswa, diragukan kebenarannya. Rio membaca keras-keras. Apa maksudnya ini? Nadia membalik beberapa halaman lagi. Semakin dalam mereka membaca, semakin tampak bahwa Bu Ratna dulu dituduh melakukan kekerasan kepada salah satu murid. Namun laporan itu tak pernah terbukti. Bahkan nama murid itu Damar tidak pernah muncul di buku absen resmi. Tapi kalau nggak terbukti, kenapa Bu Ratna tetap dihukum? Tanya Dian heran. Tiba-tiba suara pintu lemari tua di belakang mereka berderak keras. Terbuka perlahan. Dari dalamnya terdengar suara laki-laki muda. Karena kebenaran tidak selalu menang. Dan aku tidak pernah benar-benar pergi. Sebuah bayangan tinggi menjulang keluar dari lemari. Seorang siswa lelaki dengan seragam yang koyak dan wajah yang penuh luka. Tatapannya penuh dendam. "Namaku Damar, dan aku di sini untuk menuntut keadilan." Bu Ratna terdiam di depan kelas. Wajahnya murung, tubuhnya tampak gemetar. Rio melangkah maju, mencoba melindungi Nadia dan Dian. "Kalau kau dihukum tidak adil, kenapa kau tidak pergi ke guru lain atau orang tuamu?" Bayangan itu tertawa dingin. Karena semua sudah disuap. Karena yang mereka inginkan hanya membungkam. Dan karena yang mereka lindungi bukan aku. Papan tulis tiba-tiba pecah sendiri. Dan dalam serpihan kaca itu, mereka melihat kilasan masa lalu. Sesuatu yang lebih kelam dari sekadar kematian. Kilasan itu hanya terjadi beberapa detik, tapi cukup untuk membuat ketiganya, Nadia, Dian, dan Rio terdiam kaku. Dalam bayangan kaca papan tulis yang pecah, mereka melihat sebuah ruang guru yang gelap. Bu Ratna muda sedang menangis di sudut ruangan, sementara seorang guru laki-laki berjas coklat tua menekan sebuah map merah ke atas meja. Wajahnya penuh tekanan. "Kalau kau bicara, semuanya akan berakhir untukmu. Pilih, diam atau dikeluarkan." Bayangan itu hilang, lalu suara Damar kembali bergema. "Aku bukan korban kekerasan. Aku saksi." Dan Bu Ratna dihukum karena tidak mau diam. Nadia berbisik. "Jadi semua tuduhan itu hanya untuk menutup mulutnya?" Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan papan tulis yang telah pecah, seperti terperangkap antara dunia kebenaran dan kenangan. Rio menatap Damar. "Kalau kau ingin keadilan, kenapa tidak bicara sejak awal? Kenapa menakuti kami semua?" Damar perlahan mendekat. Suaranya pelan, tetapi penuh rasa luka. "Karena dunia ini tak pernah mendengarkan suara yang lemah. Aku menunggu seseorang, siapapun yang mau melihat apa yang disembunyikan." Ia menunjuk ke arah laci meja guru yang tertutup rapat. Laci itu terlihat biasa, tapi Rio segera sadar ada semacam bekas lilin yang meleleh di sisi-sisinya. Dian ragu-ragu, lalu memberanikan diri membuka laci itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah kaset rekaman suara yang sudah berdebu. Labelnya nyaris tak terbaca.
tapi masih bisa dikenali. Rapat guru, 12 Mei tahun 2007. Rio menyalakan ponselnya dan menyambungkannya ke speaker kecil di tasnya. Kaset diputar. Suara yang terdengar pertama kali adalah ketukan meja. Kemudian suara guru laki-laki yang tadi mereka lihat di kilasan. Kita tidak bisa biarkan ini bocor. Damar harus diam. Dan Bu Ratna, dia terlalu idealis. Kemudian suara Bu Ratna. Itu murid. Pak, dia butuh perlindungan, bukan dibungkam. Lalu keheningan disusul dengan suara lain. Pastikan berita duka itu muncul sebelum esok pagi. Kabar serangan jantung lebih bisa diterima. Nadia menutup mulutnya. Wajahnya pucat. Bu Ratna tidak mati karena sakit. Dia dibunuh secara perlahan oleh sistem, gumamnya. Suasana kelas mendadak hening. Damar berdiri tegak. Tubuhnya mulai diterangi cahaya yang muncul dari lantai kelas. Terima kasih, ucapnya. Akhirnya seseorang tahu. Tubuhnya perlahan berubah menjadi debu cahaya, menyatu dengan udara malam yang menyelinap lewat jendela terbuka. Dan di saat yang sama, Bu Ratna tersenyum, namun air matanya mengalir. Masih ada satu bab lagi, katanya pelan. Rio bertanya, bab apa, Bu? Bu Ratna menoleh, matanya tajam, menatap keluar jendela. Setelah rekaman itu berhenti, keheningan menyelimuti ruangan. Bu Ratna berdiri mematung, sorot matanya kosong menatap papan tulis yang pecah. Di sisi lain, Rio, Nadia, dan Dian duduk di lantai, seolah kekuatan mereka direnggut oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Aku tidak tahu bahwa semua ini sedalam itu, bisik Dian lirih. Rio mengangguk. Yang kita hadapi bukan cuma arwah gentayangan. Ini tentang keadilan yang dibungkam. Namun sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, terdengar suara ketukan dari arah pintu ruang kelas. Tok, tok, tok. Perlahan pintu terbuka. Seorang perempuan tua dengan rambut beruban masuk, mengenakan seragam sekolah yang sudah usang. Tangannya memegang map kuning lusuh. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan ketajaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Permisi, saya tamu lama, katanya datar. Bu Ratna membeku. Bu Erlin, Rio berbisik ke Nadia. Siapa itu? Nadia membuka ponsel dan mencari data guru lama SMA tersebut. Ini dia, Erlin Wulan Sari, wakil kepala sekolah tahun ke-2007. Tapi dia meninggal dalam kecelakaan 15 tahun lalu. Dia tidak pernah mati dalam kecelakaan, gumam Bu Ratna. Itu cerita yang mereka buat. Bu Erlin melangkah ke depan kelas. Dari map kuningnya, ia mengeluarkan selembar dokumen tua. Lembar itu bergetar di udara, lalu terbang sendiri ke papan tulis dan menempel di sana. Surat pemecatan Bu Ratna ditandatangani oleh 3 guru dan 1 wakasek. Dian menunjuk ke tanda tangan terakhir. Itu tanda tangan Bu Erlin. Tiba-tiba lampu kelas padam. Suara rintik hujan terdengar deras menghantam genteng. Suara-suara berbisik muncul dari segala penjuru. Kita hanya menjalankan perintah. Kalau dia bicara, kita semua tamat. Tutup kasus itu selamanya. Bu Ratna perlahan melangkah ke tengah kelas. Ia menatap langsung ke mata Bu Erlin. Kau tahu, aku tidak bersalah, tapi kau ikut menekan. Bu Erlin menunduk. Aku menyesal, tapi penyesalan datang terlambat di dunia ini. Rio menggenggam tangan Bu Ratna. Tapi tidak di sini. Di sini semua bisa kita buka. Dari lantai kelas, api biru mulai menyala membentuk lingkaran. Di dalamnya muncul semua dokumen, rekaman, dan fragmen kenangan yang telah dikubur. Bu Ratna menatap Rio dan teman-temannya. Apakah kalian siap mendengar semua yang belum pernah diceritakan? Mereka bertiga mengangguk tanpa ragu. Dan malam itu, kelas 12, IPA 3 berubah menjadi ruang sidang roh dan manusia membuka. Luka yang selama ini ditutup
oleh waktu dan ketakutan. Lingkaran api biru terus menyala, tak membakar apapun, tapi panasnya terasa menusuk ke dalam jiwa. Rio berdiri di tengah lingkaran, menggenggam dokumen pemecatan yang kini berubah menjadi serpihan cahaya. Di sampingnya, Bu Ratna dan Bu Erlin saling menatap bukan dengan kebencian, tapi dengan sejarah yang tak pernah terselesaikan. "Aku bersedia bicara," kata Bu Erlin. Suaranya goyah, "Tapi kalian harus tahu, aku bukan satu-satunya." Cahaya biru tiba-tiba menjalar ke seluruh dinding kelas, membentuk bayangan-bayangan manusia. Sosok-sosok samar guru lain mulai muncul. Pak Hadi, Bu Winda, dan satu sosok gelap tanpa wajah yang hanya berdiri diam di pojok ruangan. Nadia menggenggam lengan Dian. "Apa itu?" Dian menjawab dengan suara bergetar. Mungkin pelaku sebenarnya. Satu persatu, bayangan para guru membuka suara. Pengakuan-pengakuan pun terdengar. Seperti gema dari masa lalu. "Kami ditekan oleh komite sekolah. Bu Ratna dianggap berbahaya karena membela anak itu. Kami takut kehilangan pekerjaan, jadi kami tanda tangan." Bu Ratna memejamkan mata. Tangisnya tidak lagi pilu, tapi pasrah. Rio maju selangkah. Jadi siapa sosok yang merancang semua ini? Bayangan gelap di sudut itu tidak bergerak, namun dari tubuhnya yang pekat terdengar suara berat, pelan, tapi menancap dalam. "Namaku tak penting. Yang penting, sistem tetap berjalan. Sekolah ini harus bersih dari aib." Suasana tiba-tiba menegang. Lampu di langit-langit berpendar, lalu pecah satu persatu. Dinding mulai retak, seolah sekolah itu sendiri ingin memuntahkan rahasia yang ditahannya selama puluhan tahun. Damar muncul kembali. Kali ini tubuhnya sudah tak transparan. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, memandang sosok gelap itu dengan mata tajam. "Kau ingin semua ini hilang, tapi kami semua adalah buktinya bahwa kebenaran tidak akan tenggelam." Bu Erlin menunduk, lalu berjalan ke Damar. Ia mengangkat tangannya, menepuk bahu Damar dengan lembut. "Maafkan aku." Tubuh Bu Erlin mulai memudar. Bayangan para guru lainnya pun perlahan menghilang satu persatu, seolah pengakuan mereka telah membebaskan mereka dari kutukan waktu. Sosok gelap itu meraung, tubuhnya hancur seperti kaca pecah yang tersedot ke dalam lantai. Bu Ratna tersenyum pada Rio, Nadia, dan Dian. "Kalian adalah murid yang tidak aku ajar, tapi kalian menyelesaikan pelajaran yang tak pernah selesai." Lingkaran api padam. Cahaya pertama fajar mulai masuk melalui jendela yang retak. Kelas 12 IPA 3 yang dulu disebut angker kini hening. Tapi bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena akhir atau awal. Pagi itu, untuk pertama kalinya, ruang kelas 12 IPA 3 terasa terang. Rio berjalan perlahan menuju papan tulis. Ia menyentuh bekas retakan yang semalam muncul saat keheningan, berubah menjadi pengadilan. Di bawah retakan itu, terdapat sebuah celah kecil. Ia menariknya perlahan, ternyata itu adalah ruang kosong di balik papan. Seolah pernah ada seseorang yang sengaja menyembunyikan sesuatu. Dari dalam celah itu, Rio mengeluarkan sebuah buku lusuh. Sampulnya berdebu, tapi jelas tertulis di sana. Catatan mengajar Ratna Hapsari. Bu Ratna mendekat. Tangannya yang semu menyentuh sampul buku itu. Ia tersenyum tipis. "Itu catatan terakhirku. Aku menuliskannya, tapi tak sempat menyerahkannya. Isinya bukan hanya pelajaran, tapi semua yang kusaksikan." Nadia membalik halaman pertama. Tulisan tangan Bu Ratna memenuhi setiap lembar catatan tentang murid-murid, nilai, konflik batin, bahkan kesaksiannya tentang kejadian tragis yang menimpa Damar. Dian membaca pelan-pelan. Damar adalah anak yang tidak pernah melawan, tapi mereka menyudutkannya hingga ia memutuskan melawan dengan satu-satunya cara yang dia tahu,
Diam, Bu Ratna memejamkan mata. Aku berusaha melindunginya, tapi mereka memutarbalikkan semuanya. Lalu, aku dipecat. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar. Kepala sekolah yang sekarang Pak Bambang masuk ke kelas, tampak terkejut melihat mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini? Pagi-pagi begini?" Rio menyerahkan catatan itu. "Kami menemukan ini, Pak, dan kami rasa ini harus dibaca oleh semua guru dan orang tua." Pak Bambang membaca beberapa halaman. Matanya melebar. Ini bisa menjatuhkan nama baik sekolah. Nadia menatapnya tajam. "Nama baik tidak berarti kalau dibangun dari kebohongan." Pak Bambang ragu, lalu mengangguk. "Berikan waktu, saya akan ajukan ke komite." Tapi Bu Ratna menggeleng. "Tidak, ini bukan waktunya menunggu. Biarkan anak-anak bicara. Mereka saksi, mereka pewaris, dan mereka lebih berani dari kita." Rio melihat Bu Ratna yang kini semakin samar. "Ibu akan pergi?" Bu Ratna tersenyum. "Mungkin, tapi sebelum itu, izinkan aku mengajar satu pelajaran terakhir." Ia berdiri di depan papan tulis. Dengan kapur yang melayang sendiri, ia menulis, "Kebenaran adalah satu-satunya pelajaran yang tak akan pernah dihapus waktu." Dan untuk pertama kalinya, sejak kematiannya, Bu Ratna mengajar lagi bukan hanya dengan kata, tapi dengan keberanian dan keikhlasan yang telah menunggu selama belasan tahun. Pagi itu berbeda. Sekolah yang biasanya sibuk dengan suara siswa, kini dipenuhi orang tua, guru, dan alumni yang datang karena satu undangan misterius. Saksikan pelajaran terakhir. Di depan kelas 12 IPA 3, sebuah meja kecil berdiri sendiri. Di atasnya diletakkan catatan mengajar Bu Ratna, kamera disiapkan, layar dipasang di aula sekolah, dan mikrofon dinyalakan. Rio berdiri di depan semua orang, wajahnya tegang tapi yakin. "Kami akan membacakan isi jurnal ini, bukan untuk membongkar aib, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa diamnya seseorang bisa saja jeritan yang tak terdengar." Satu persatu, isi jurnal dibacakan tentang Damar, tentang tekanan yang dialami guru, dan tentang sistem yang menelan korban secara diam-diam. Setiap kalimat menusuk hati. Tak ada yang berani berbicara. Hanya sesekali terdengar isak tertahan. Lalu Nadia menutup buku itu dan berkata, "Pelajaran Bu Ratna adalah pelajaran tentang keberanian, dan kami memilih untuk tidak melupakan." Tiba-tiba bel sekolah berdentang sekali. Padahal belum waktunya istirahat. Semua menoleh ke atas. Lonceng tua di atap sekolah berdentang sendiri, seperti memberi salam terakhir. Dian berbisik, "Itu Bu Ratna bukan?" Di dalam kelas, papan tulis tampak bersih. Tapi saat semua orang pergi, kapur di mejanya mulai bergerak pelan sendiri, menuliskan kalimat terakhir, "Terima kasih. Terima kasih untuk menyelesaikan pelajaranku." Lalu bayangan Bu Ratna muncul sekali lagi. Kali ini bukan sebagai roh penasaran, tapi sebagai sosok damai yang siap berpulang. Ia melihat Damar berdiri di ujung lorong, tersenyum padanya. Bersama mereka berjalan perlahan menuju cahaya yang menyinari ujung koridor sekolah. Akhirnya, pelajaran itu benar-benar selesai. Dan sekolah itu bukan lagi sekolah angker, tapi sekolah yang pernah menyimpan luka dan memilih untuk menyembuhkannya.